Pemirsa, dan untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di Bareskrim Polri sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri, kita sudah tergabung dengan rekan Nadila Saleh. Selamat pagi Nadila, pada pukul berapa nanti pemeriksaan terhadap Firly Bahuri akan dilakukan? Ya, baik, selamat pagi Jasmine dan juga pemirsa. Hingga kini kami masih menunggu kedatangan dari Firly Bahuri dan juga kuasa hukumnya yang memang sejauh ini belum terlihat adanya tanda-tanda kedatangan begitu. Namun berdasarkan konfirmasi yang kami dapatkan dari Direskrim Sus Polda Metro Jaya, Ade Safri Simanjuntak, yang menyebutkan bahwa pemeriksaan terhadap Firly Bahuri ini pihak dari Polda Metro Jaya sendiri telah mendapatkan konfirmasi dari kuasa hukum Firly Bahuri bahwa pihaknya hari ini akan hadir untuk mengikuti pemeriksaan berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan yang terjadi di Komisi Pemberantasan Korupsi begitu. Kita ketahui sebelumnya, Jasmine, bahwa sebelumnya Firly Bahuri telah menjalani sejumlah pemeriksaan. Pemeriksaan pertama itu dijalani pada tanggal 24 Oktober 2023 kemarin. Kemudian pemeriksaan kedua ini dijalani oleh Firly Bahuri pada tanggal 16 November 2023 kemarin. Hal ini berbeda, Jasmine, dengan pemeriksaan dirinya pada hari ini. Jika sebelumnya Firly Bahuri diperiksa dengan status sebagai saksi, maka hari ini merupakan hari pertama bagi Firly Bahuri untuk diperiksa kembali oleh tim penyidik dari Polda Metro Jaya dan juga Bareskrim Mabes Polri sebagai tersangka untuk kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK begitu. Jasmine dan juga pemirsa, kami telah merangkum sejumlah fakta-fakta yang terjadi dari kasus ini yang dilakukan oleh Firly Bahuri begitu. Sejauh ini berdasarkan fakta-fakta yang telah kami rangkum bahwa memang tak lama setelah Firly Bahuri ditetapkan sebagai tersangka, yaitu pada tanggal 22 November pekan kemarin, ini Firly Bahuri langsung dicegah oleh tim penyidik untuk bepergian ke luar negeri dari tanggal 24 November 2023 hingga 20 hari ke depan begitu. Kemudian fakta kedua yang telah kami rangkum di sini bahwa dalam penggeledahan yang dilakukan di rumah Firly Bahuri, ini tim penyidik telah menyita sejumlah barang begitu, yaitu dokumen penukaran falas senilai 7,4 miliar rupiah yang dilakukan selama periode Februari 2021 hingga September 2023. Kemudian yang disita juga pakaian, sepatu, flash disk dan juga sejumlah dokumen lainnya begitu. Fakta ketiga yang kami rangkum di sini bahwa berdasarkan temuan dari barang bukti tersebut, Firly dijerat dengan pasal 12E dan atau pasal 12B dan atau pasal 11 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 65 KUHP, yang mana dalam pasal-pasal ini Firly Bahuri bisa mendapatkan ancaman maksimal penjara seumur hidup. Fakta keempat di sini, Jasmine, bahwa Firly Bahuri memang setelah ditetapkan sebagai tersangka dirinya tidak menerima status tersebut hingga akhirnya Firly melakukan pra-peradilan yang kemudian ini juga telah terkonfirmasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa nanti sidang perdananya ini akan dilakukan pada tanggal 11 Desember 2023 begitu. Kemudian Jasmine dan juga pemirsa, jika kami informasikan kembali bahwa memang Firly Bahuri telah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 22 November 2023 kemarin, yang tentunya penetapan tersangka terhadap Firly Bahuri ini telah melewati sejumlah proses dari tim penyidik. Mereka telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, yaitu 91 saksi, kemudian 7 orang ahli, dan tim penyidik juga telah melakukan sejumlah penyidikan begitu hingga akhirnya dari hasil penyidikan tersebut tim penyidik ini memutuskan bahwa hasil tersebut telah cukup untuk memberikan status dari Firly Bahuri sebagai tersangka begitu. Jasmine. Baik, kita akan tunggu pemeriksaan hari ini. Terima kasih Nadila Saleh mengabarkan langsung dari Bareskrim Polri Jakarta.